teman-teman di Bea Cukai ini mendorong untuk edukasi untuk ekspor, Pak. Jadi Pemda-Pemda itu kita edukasi bagaimana supaya bisa mempermudah, mempercepat daripada eksportasi. Yang kemudian ini menjadi penguat daripada Pemda plus UMKM. Jadi sudah merambah ke Pemda ya Pak Udah, ya, Pak. walaupun Bea Cukai Jadi, ya Pak ya. iya, Oh, jadi luar kita biasa. bisa maju, Pak. Jadi kita bukan hanya tadi melaksanakan tugas yang tadi di pelabuhan bandara, tapi kemudian kita Bea Cukai ini punya fungsi untuk didukung ekonomi, Pak. Kita tahu UMKM misalnya, dia tahu hanya produksi barang, tapi dia bingung masarkannya kemana. Dan kalau masarnya di dalam nggak ada pembeli, Pak. Betul. Oleh demand-nya kurang dan mobilitas berkurang ini kan, Pak. Nah, inilah yang kemudian teman-teman di Bea Cukai memberikan klinik ekspor, Pak. Dan kemudian kita dengan lintas kementerian juga ada membuat tim dengan Kemko. Ini tiba-tiba kan kita semua kaget Pak. Saya sudah di luar kaget. Tiba-tiba Pak Asko jadi Dirjen Bea dan Cukai gitu loh Pak. Nah, ini barangkali bisa sharing ini kan. 9 tahun dan mungkin kan pada saat mulai masuk di keuangan, sekolah Pak ya, Pak Asko ini kan bergelut terus di masalah yang berkaitan dengan fiskal, penganggaran. Kemudian Pak Asko diberikan tugas untuk menjaga dan mengawal teritori ini Pak, custom dan termasuk cukai. Kalau cukainya barangkali masih ada kaitannya lah ya Pak ya. Pada saat kita bicara custom, nah ini bagaimana Pak ini ceritanya, kemudian penugasan yang luar biasa ini Pak. Monggo Pak Asko. Menarik, alhamdulillah Pak Maranto. Tentunya satu ini adalah amanah dari pimpinan, yang tentunya jalannya juga dari Tuhan ya Pak. Betul. Kita langkah dan nasib kita kan kita nggak tahu, Tuhan yang nentuin. Iya, betul. Dan tentunya yang menjadi pedoman kita, arahan dari pimpinan kita, dari Ibu Menteri Keuangan, ketetapan Presiden, kemudian menugaskan. Pertama, memang visinya dari Ibu Menteri Keuangan adalah bagaimana membuat mekanisme di Kementerian Keuangan itu menjadi cair, Pak. Cair dan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, ini yang kemudian Bu Menteri memutuskan untuk mengusulkan mutasi unit eselon 1. Mutasi unit eselon 1 yang kemudian banyak positifnya Pak. Dengan kita berpindah-pindah tugas dari unit eselon 1 eselon lain, kita bisa banyak membuka wawasan, membuka ilmu, dan kita bisa mengkonekkan langsung Pak. Betul. Itu banyak sangat dan positif. Menghilangkan silo-silo ya Pak ya. Ego Pak, ego. Betul. Nah, yang kedua tentunya dari amanah itu memang menjadi tantangan dan kita sebagai pimpinan yang ditugasin oleh Menteri Keuangan untuk bisa melaksanakan itu. Kalau surprise pertama kali Pak. Tapi kemudian kan Ibu tidak memberikan waktu lagi untuk belajar, harus lari. Itu menjadi pedoman kita. Sebab sekarang ini kan banyak sekali tantangan dimanapun yang harus kita jawab di semua unit yang tidak ada istilah belajar lagi, Pak. Nah, sehingga dari situ kemudian minimal paling tidak yang menjadi basic daripada langkah implementasi di unit yang baru adalah manajerial dan kepemimpinan. Itu menjadi kunci kita kan, Pak. Betul. Plus pengalaman kita. Iya. Dan kita bisa bandingkan lah bagaimana kemudian ada dua hal yang saya lakukan. Saya adalah petakan dulu kondisi di tempat yang baru. Kan kita tidak bisa melakukan perubahan suka-suka kita. Betul. Kalau kita tidak tahu kondisi di tempat yang baru. Nah, ini yang pertama yang kemudian saya lakukan. Saya melakukan diskusi yang mendalam ke masing-masing PIC mengenai tugas pokok detailnya dari Bea dan Cukai ini. Kemudian juga saya juga mengkomunikasikan teman-teman juga mengenai masalah apa sih tantangan yang ada masih dihadapin saat ini dari info dari teman-teman. Tapi kemudian saya juga bisa melihat dari perspektif saya yang di atas. Tapi saya tetap juga terima masukan dari teman-teman untuk bisa, sehingga mereka juga bisa menyampaikan peta lengkapnya,
Nah, ini saya lakukan cepat Pak, pemetaan, sekalian pendalaman mengenai ini yang kemudian day by day saya lakukan one on one dengan masing-masing direktorat. Even kemudian ada case-case tertentu dengan kanwilnya langsung. Nah, dari sini kemudian kita dapat peta yang sudah cukup lengkap lah. Walaupun mungkin tidak 100% tapi sudah cukup lengkap dari bawah. Nah, dari situlah yang kemudian di sini saya combine dengan pengetahuan dan pengalaman saya yang melihat dari perspektif yang lebih luas Pak, bukan hanya bea cukai tapi dari luas, ya. dari luasnya Kemq, luasnya nasional, bagaimana itu. Nah, dari situlah yang kemudian saya mengajak teman-teman untuk kemudian membedah, mereview kembali, menjawab peta masalah yang dihadapin kondisi saat ini, kemudian keberhasilan yang sudah dilakukan selama ini. Sehingga dari situ kita bisa melihat Pak, mana yang harus kita dorong, mana yang harus kita jawab, mana yang sudah bagus, dan harus kita ini. Sehingga inilah yang kemudian metode inilah yang kita mainkan Pak. Dan saya mengajak ke semua pimpinan di sini semua, supaya masing-masing juga sama-sama dapat ilmu dan punya ownership, dan dilakukan secara lintas direktorat ya Pak ya. Direktorat Pak, even sampai kanwil. Ada 21 kanwil KPU juga kita libatkan. 21 ya Pak ya. Sehingga di luar daripada direktorat yang ada di pusat sekitar 10 Pak. Nah, inilah yang kemudian menjadi bahan kita Pak untuk kemudian bahan saya untuk bagaimana meredesain kembali Pak langkah-langkah penguatan yang harus dilakukan. Dan ini tentunya dari lesson learn, pemetaan aktual yang kita lakukan dari ke belakang sampai dengan saat ini. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan pola ini yang harus dilakukan, dan kita menjawab itu, kita tahu peta masalahnya, dan kemudian kita siapkan strategi untuk menjawab itu Pak. Nah, ini alhamdulillah Pak, dengan review intens setiap hari sampai malam, kemudian kita lihat di lapangan, plus ke lapangan Pak. Saya combine ke lapangan. Combine ke lapangan, sebab kalau kita nggak lihat di lapangan kita nggak lihat bukti. Nah, ini akhirnya kita bisa membuat, dan alhamdulillah dalam berapa bulan, 4 bulan penugasan awal kita sudah bisa menyusun desain daripada penguatan reformasi lanjutan di bea dan cukai dari berbagai aspek yang jadi tusinya bea cukai. Jadi, dan desain ini tentunya menjawab tadi tantangan yang dihadapin saat ini plus tantangan ke depan. Bukan hanya ini. Sehingga ini menjadi penguatan reform yang sudah dibangun dan sudah bagus. Tetapi kelemahan yang ada kita jawab. Dan ini kemudian reform ini alhamdulillah kita diskusikan dengan Bu Menteri Keuangan dan beliau sudah menetapkan menjadi KMK Pak. Oh, sudah jadi KMK jadi baru. KMK. Khusus reform di bea cukai. Penguatan reform bea cukai. Bea cukai luar biasa. Dan kemudian dalam 4 bulan kami sudah bisa melaunching itu. Kemudian kami turunkan dalam Cap Dirjen, dan kemudian juga surat edaran kepada semua. Sehingga ini menjadi pedoman dari penguatan untuk menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Nah, dari situlah yang kemudian setelah kita launching ini, kemudian ini kita komunikasikan masif ke semua pegawai kita yang ada 16.380-an orang. 16.000 ya. Semua se-Indonesia, dari mulai level atas sampai level terbawah. Level pelaksana. Dan kemudian yang menjadi kunci bahwa ini setelah kita launching harus kita awasin, kita monitor. Kita monitor untuk mengisi kekosongan, kalau misalnya ada yang kemudian harus kita perbaikin, kita perkuat. Dan kemudian dari monitor ini pun kita bisa dimungkinkan, saya bilang sama teman-teman, untuk lakukan adjustment dari langkahnya, bisa ditambah, bisa dikurangin dari ini tadi. Nah, ini Pak, alhamdulillah dalam sejak penugasan kami di bulan Maret ini sudah bisa kami selesaikan dan sudah mulai kami laksanakan, dan tahap berikutnya adalah implementasi, itu menjadi kunci.
Dan setelah implementasi sudah jalan, proses Monef menjadi kunci. Sebab ini harus berkesinambungan dan pedoman kita ini harus by system. Betul. Saya ingatkan kepada teman-teman harus by system, Pak. Makanya tadi harus ada pedoman keputusan Menteri Keuangan. Sebabnya kalau kita tidak by system, nanti ganti orang bisa ganti. Bisa ganti, betul. Nah, nanti kalaupun mau diganti regulasinya, sistemnya, tentunya akan ada review yang kemudian ditetapkan lagi untuk penguatan ke depan. Iya. Nah, ini alhamdulillah setelah perjuangan cukup intens dan kita, Pak, menjawab yang quick win yang harus kita jawab. Tidak boleh nunggu-nunggu. Tapi kemudian yang by system juga kita jalanin secara sistematis dan terukur. Ini yang itu. Nah, sehingga banyak aspek yang kita lakukan penguatan. Pertama dari SDM, budaya, integritas, organisasi. Itu semua aspek kita bedah, Pak. Itu menjadi basic daripada tugas kita di Bea dan Cukai. Sampaikan. Yang kedua, kita juga perkuat dari sisi pencegahan dan penindakan. Dari sisi pelayanan pemeriksaan yang memang menjadi tugas kepabeanan, termasuk cukai, Pak. Kan kita harus melayani dengan baik, terukur, simple, mudah, dan juga termasuk pemeriksaan. Itu yang ini kunci daripada reformasi kita yang kedua. Yang ketiga adalah pencegahan dan penindakan. Dari langkah-langkah ini kita tahu tantangan di Bea Cukai menjadi tugas pokok dia adalah ini, Pak, bahwa masih banyak barang-barang ilegal, barang-barang terlarang yang kemudian memang sesuai dengan ketentuan perundangan di Kepabeanan dan Cukai, itu menjadi tugas kita untuk lakukan penindakan. Tapi kalau bisa kita cegah, kita cegah. Tapi kalau kemudian masih ada yang lewat, maka kita lakukan penindakan. Dengan konsisten. Nah, ini satu dari tadi penguatan organisasi, SDM, integritas, kemudian penguatan pelayanan dan pemeriksaan, ketiga tadi pencegahan penindakan, saling ngisi, Pak. Yang kemudian yang keempat, tujuan kita adalah meningkatkan penerimaan dan dukungan ekonomi dari kita kepada masyarakat. Sebab dan kenapa? Ekonomi, ya. Kalau tiga ini jalan, maka insya Allah penerimaan kita akan optimal. Dan kalau tiga ini jalan sesuai dengan tusi, kita juga membantu mendukung ekonomi, Pak. Sebab kenapa? Pelayanan yang simpel, mudah itu akan mengefisienkan dan mempercepat ekonomi untuk bergerak lebih cepat. Pak. Investasi bisa lebih mudah. Ease of doing business kita jadi lebih bagus. Nah, jadi kita di Bea Cukai ini bukan hanya semata-mata tadi penerimaan, Pak, tapi pelayanan itu menjadi kunci dan ujungnya adalah bisa mendukung ekonomi. Kemudian kita tahu, Pak, di Bea Cukai itu mau menangani fasilitas kawasan yang jumlahnya bisa 1.000 lebih, Pak. Yang kemudian dari fasilitas kawasan-fasilitas itu menjadi titik-titik baru daripada pembangunan ekonomi, Pak. Yang harus kita awasin dan kita fasilitasi. Nah, termasuk juga tadi teman-teman di Bea Cukai ini mendorong untuk edukasi untuk ekspor, Pak. Jadi Pemda-Pemda itu kita edukasi bagaimana supaya bisa mempermudah, mempercepat daripada eksportasi. Yang kemudian ini menjadi penguat daripada Pemda plus UMKM. Jadi sudah merambah ke Pemda ya, Pak? Udah, ya? Pak. Walaupun Bea Cukai ya, Pak? Jadi kita bisa maju, Pak. Jadi kita bukan hanya tadi melaksanakan tugas yang tadi di pelabuhan bandara, tapi kemudian kita Bea Cukai ini punya fungsi untuk jadi dukung ekonomi, Pak. Sebab tadi ngawasin fasilitas, gimana kemudian efisien, kemudian mengawasin barang masuk, kemudian di barang itu digunakan untuk hal yang mendukung ekonomi. Kemudian kalau itu maju di fasilitas itu, saya lihat mereka mau investasi lagi. Makanya saya bilang sama Pak Menteri Investasi itu, mereka tuh mau investasi lagi tuh, Pak. Nah, kemudian tadi hal yang baru juga yang mulai dibangun oleh teman-teman Bea Cukai yang kita akan terus kuat itu tadi dukung ekspor, Pak. Sebab gini, Pak, ekspor itu kenapa juga harus kita dorong selain tadi kawasan tadi pasti akan membangun titik-titik baru pertumbuhan di beberapa wilayah, Pak. Di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di Lampung,
yang punya kawasan fasilitas Pak, even sampai Papua. Iya, iya, iya. Nah, itu yang mengawasin dan mengedukasi itu dari Bea Cukai Pak, Oh, yang langsung di iya, iya, lapangan. iya. Yang kemudian kita bisa mantau Pak, berapa sih peran ekspornya, impornya, berapa sih total investasinya, berapa sih total tenaga kerjanya. Kita bisa itu, yang kemudian ini menjadi basis yang kemudian saya diskusi sama kepala BPS, menjadi bisa basis analisa nanti oleh BPS untuk yang selama ini mungkin nggak diperhatikan. BPS iya. nggak ngerti, Nggak ngeh Pak itu nggak mungkin ya, ngeh, nggak ngeh ya. nggak ngeh bahwa sebenarnya ada ranah tempat lain yang bisa sebenarnya bisa jadi bahan analisa ekonomi kita. Iya, iya. Nah, yang kemudian itu spesialnya bisa ke Pemda. Nah, dari ekspor ini Pak, yang menjadi tantangan kita adalah demand turun pandemi Ya, ini. betul, betul sekarang. Nah, supply nggak jalan-jalan. Iya. Sebab tadi nggak ada tempat pemasarannya kan, Mhm. nggak ada pemasarannya. Nah, gimana kemudian kalau misalnya kemudian ini supply-nya nggak didorong Pak, nggak bisa naik oleh nggak ada pembeli, gimana bisa pulih ekonomi kita? Betul. Gimana bisa naikkan income kita? Gimana Iya. bisa ngurangin pengangguran? Iya, iya, iya. Nah, padahal UMKM ekspor itu banyak. Nah, sehingga ini yang kemudian Pak, kita tahu UMKM misalnya, dia tahu hanya produksi barang, tapi dia bingung masarkannya kemana. Mhm. Dan kalau masarkan di dalam nggak ada pembeli Pak, Betul. oleh demand-nya kurang dan mobilitas berkurang ini kan Pak. Nah, ini yang kemudian teman-teman di Bea Cukai memberikan klinik ekspor Pak. Dan kemudian kita dengan lintas kementerian juga ada membuat tim dengan Kemko, Oh, memfasilitasi sehingga si UMKM ini dari produksi dia dibimbinglah bagaimana cara mengekspor dokumennya. Hanya dia ngerti Pak. Jadi barang yang kemudian tidak laku, bukan tidak laku, tidak bisa dipasarkan di dalam negeri, bisa kemudian dipasarkan ke luar negeri. Dengan tadi kita bimbing gimana cara mengekspor, gimana cara itu. Akhirnya dan itu belum cukup, saya bilang. Kalau hanya cara kemudian mengekspor, mengkampalkan, tapi kemudian tidak ada pasarnya di luar negeri, di sana, itu ya, nggak betul. selesai urusan. Nah, ini pun kemudian kami coba fasilitasi dengan para atase keuangan kita, khususnya Oh, iya, iya, iya. yang ada di beberapa wilayah. Mhm. Tapi kemudian itu belum cukup, sebab atase itu hanya 5 atau 6 Pak, atase keuangan. Iya, iya. Kita juga edukasi dengan atase perdagangan. Perdagangan. Tapi itu pun belum cukup saya bilang, sebab atase perdagangan itu tidak di semua tempat. Betul. Nah, satu lagi adalah kita juga akan dorong dan juga bangun dengan Kemlu Pak. Dengan Di semua kedutaan KPRI, dan konjen Pak. Ya. Yang lebih masif lagi sedunia. Sehingga mereka pun bisa membantu tempat pemasaran dan mengkonekkan dengan pasar di luar negeri. Iya. Sehingga tadi dari titik awal, dari hulunya, ini bisa nyambung ke hilir Pak. Hilir, betul, betul. Nah, selama ini kan masalah di hulu. Iya, iya. Produksi tapi bingung mau jual kemana Pak. Nggak tahu cara mengekspor. Nggak tahu di mana mau dipasarkan. Nah, sekarang inilah yang kemudian end to end ini menjadi hal yang kemudian kita bangun dengan kementerian. Kita ada timnya Pak yang lengkap, mulai Kemlu, Kemdak, Kemkop, Perindak, Kemq, termasuk Pemda untuk bisa ini. Nah, di sini teman-teman Bea Cukai ikut berperan Pak, melakukan dukungan ini. Klinik ekspor dibuat. Kemudian itu luar biasa itu Pak, sampai Bea Cukai ngurusi klinik ekspor sekarang. Makanya, ya, luar biasa. Ini hal yang kreasi baru, kreativitas baru yang positif Pak. Iya, iya. Sebab selama ini kan kalau nggak ada yang menggerakkan nggak ada jalan. Iya, iya. Nah, sehingga kemudian kita konekkan dengan pendanaan dari LPI ikut masuk Pak. Sekarang perbankan juga ikut mau masuk, sehingga dari awal hulu ini Pak, kualitas dan pendanaan cukup, transaksi kegiatan tradingnya juga mereka udah paham, yang pemasaran endingnya juga bisa difasilitasi. Iya, iya. Nah, ini yang selama ini mungkin end to end tidak pernah dikoordinasikan dengan baik Pak. Dan kita mensupport dari tim lintas kementerian yang sudah dibangun saat ini, dan kami dari Bea Cukai, teman-teman di lapangan yang sudah lakukan Pak, udah jalan nih Pak, di Kanwil, di kantor, pelayanan, itu langsung. Sehingga komennya pengusaha, komennya Pemda, mereka tidak nyangka bahwa
bea cukai bisa masuk ke bisa ranah masuk itu ke gitu. sana. Selama ini dikira bea cukai hanya ekspor dan Ngawasi impor. perbatasan itu. Iya Pak. Nah, jadi ini Iya. hal yang mungkin hal yang sudah jalan tapi mungkin belum terlihat, tapi mulai sekarang kita dorong Pak. Sehingga tadi kenapa di pilar yang keempat dari reform bahwa bea cukai itu selain meningkatkan penerimaan adalah juga dukungan ekonomi Pak. Iya. Di fasilitas, di pelayanan yang lebih mudah, efisien, lebih murah kan Pak, dengan sistem didukung dengan IT yang simple. Tapi kemudian tadi Pak di ekspor juga kita ke komunitas juga kita jalankan. Sehingga Pemda sekarang sangat intens Pak dengan teman-teman bea cukai untuk bisa mensupport itu Pak. Iya. Saya kira ini titik dan sejarah baru barangkali kalau bea cukai bisa masuk ke ranah yang betul-betul sampai dengan detail di hulu di Ya. di lapangan, Ini Pak. jadi tusi tambahan Tusi dari kita tambahan, yang sudah ya. kita bangun dan kita perkuat Pak sekarang. Iya itu, dan saya kira ini Yang selama ini mungkin nggak ngeh dan dianggap ngalir aja Pak. iya, belum ada pemikiran sedalam itu. Iya. Dan kalau kita lihat multiplier-nya seperti Pak Asko sampaikan tadi, saya kira memang kalau itu nanti berhasil luar biasa Pak itu. Ya Pak, apalagi kan dalam kondisi saat ini pasar domestik terbatas, Iya, ya kan, demand belum naik, iya, maka salah satu yang harus kita terobos adalah ekspor. iya, iya, iya. Ini Pak, yang kemudian itu akan lebih masif lagi, ekspor, dan malah kayaknya dari Kemenko juga akan dorong juga gimana sampai kalau bisa dukung di restoran gitu kan Pak, di luar negeri gitu. Wah ini Indonesia. luar biasa, gayung bersambut ya Pak Iya ya, Pak, jadi luar itu yang biasa. sebenarnya dulu hanya sebatas komunikasi tapi belum ada ininya. Nah, itu Sekarang harusnya betul-betul harus bisa diimplementasi. di-lead lah lintas Iya, kementerian untuk bisa mewujudkan itu Pak. Sehingga diaspora kita juga bisa ikut berperan di luar negeri Pak. Yang punya potensi, punya ini segala pendidikan, iya, punya iya, pengetahuan. betul. Pak Asko ini luar biasa. Dan itu Ini singkat dan padat untuk yang penugasan di yang Bea Cukai. betul luar Tapi itu biasa Pak. yang basicnya dulu Pak yang kami sampai, tapi implementasinya udah Iya, langsung kita iya. jalankan. Dan saya kira ini sekali lagi bagi saya orang yang sudah 40 tahun di Kementerian Keuangan, ini merupakan sebuah pemikiran baru saya kira, bahwa bea cukai sampai merambah ke masalah-masalah yang dulu tidak menjadi bagian dari perhatian. Dan ini Mudah-mudahan sama dengan arahan Ibu juga, bagaimana kemudian kalau Bapak lihat kan, selalu Ibu pesankan bahwa Menteri Keuangan itu bukan hanya di pusat, tapi Menteri Keuangan itu juga di daerah-daerah, yang dimana kemudian Kanwil PB kita, Kanwil Pajak, Kanwil KN, Kanwil Bea Cukai bisa punya peran Pak untuk membangun daerah Pak. iya, Nah ini mungkin salah satu bentuk wujud nyata selain yang sudah dilakukan oleh teman-teman di perbendaharaan ya Pak, iya, betul. sebagai analis, sebagai ekonom. Iya. Insya Allah kalau itu nanti bersinergi Pak di daerah luar biasa Pak, akan kelihatan. Pak Asko, kami mendoakan dengan tugas yang luar biasa tidak mudah ini, Pak Asko selalu diberikan kesehatan, diberikan berkah dan perlindungan oleh Allah. Karena biasanya Pak, orang yang melakukan kebaikan itu ada saja gitu Pak, tantangannya gitu. Pak Asko yang terakhir sekali Pak, ini untuk generasi muda ini Pak, berangkat dari pengalaman Pak Asko mengelola anggaran, sekarang terakhir di Bea Cukai yang mengatur custom dan cukai gitu ya Pak ya. Ada pesan khusus nggak Pak untuk generasi muda ini Pak? Supaya generasi muda kita juga punya daya juang, punya keikhlasan, punya semangat pengorbanan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara ini Pak. Dari pengalaman saya dan melihat tantangan saat ini Pak, satu dengan bahwa sekarang adalah zaman milenial ya Pak, yang tentunya gayanya beda dengan gaya kolonial ya Pak. Iya betul. Itu satu. Nah tapi kemudian baik pelaku maupun juga yang menyusun kebijakan atau memanajerial daripada kondisi milenial ini tentunya harus bisa mengcombine Pak cara dan juga fleksibilitas untuk menghadapi ke depan kan Pak. Iya, iya. Itu satu. Nah dari sinilah yang kemudian untuk melangkah itu pertama pandangan saya harus punya stand untuk evaluasi Pak. Oh, evaluasi. Ya, kalau kita nggak punya evaluasi kan kita nyelonong aja Pak. Tapi dari evaluasi itu kemudian kita bisa tahu
ke depan itu mau dibawa ke arah kemana dengan kondisi aktual yang kita hadapin saat ini dan ke depan. Kita tidak bisa nafikan bahwa sekarang ini gaya milenial itu menjadi umum, ya kan Pak ya. Tapi kemudian yang positif dari yang ke belakang itu bisa kita adopt, ya kan Pak ya. Betul. Nah, ini mengkombinasi ini kan yang tentunya harus menjadi konsep kita ke depan Pak, sehingga Indonesia itu bisa betul-betul competitiveness. Kita tidak bisa mengabaikan kondisi yang sudah pemikiran yang bagus Pak ya, yang menjadi hal yang sudah dibangun oleh yang pada waktu sebelumnya, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa milenial ini harus kita akomodasi dalam sistem kita ke depan Pak. Iya. Nah, sehingga saya yakin dari dua pendekatan itu kita bisa menemukan konsep baru Pak, sistem baru dalam kegiatan kita ke depan, baik dari sisi manajerialnya maupun dari perilaku, ya kan Pak. Kemudian hubungan kelembagaan dengan kepegawaian, even dari kegiatan-kegiatan milenial swasta Pak. Nah ini mungkin ini Pak, supaya kita bisa kompetitif. Iya, betul, Ya. betul Pak. Sama misalnya kita lihat kayak di sistem IT sekarang ini, kan milenial sama IT ini kan tidak jauh beda Pak. Iya, betul ya. IT itu kalau kita tidak mau adopt, kita akan tertinggal Pak. Banyak contoh perusahaan-perusahaan yang tidak kompetitif dan kemudian tidak juga bisa mengikuti zaman, dia kemudian tersingkir Pak. Iya. Seperti Terlibas, foto, ya kan Pak ya. Kemudian hotel, yang ada Airbnb sekarang kan Pak, foto-foto digital, kemudian nanti akan ada bukan hanya ini Pak, termasuk intelijen artificial kan Pak, yang kemudian itu bisa merubah semua, dan itu harus kita bisa tangkap dan kita bisa bungkus Pak, bagaimana implementasi. Even kalau kita Bapak lihat misalnya di sistem perbankan, ya kan Pak, itu seperti kita lihat di negara maju, perbankan itu udah sangat efisien. Iya. Cabang tidak banyak, semua pakai online. Kalau kita masih pakai sistem lama itu costly Pak. Costly dan kemudian tidak kompetitif. Nah, inilah semua Pak, semua sektor itu yang kemudian menjadi pedoman kita bahwa milenial, IT, dan kemudian basic daripada regulasi kita ke depan itu harus menjadi satu kan Pak. Sebab kalau tidak kita atur juga itu bisa jadi masalah. Masalah kripto, ya kan Pak, masalah bank pinjaman online gitu. Kalau kita atur itu kan bisa merusak sistem Pak. Nah inilah yang kemudian itu tidak kita abaikan, IT milenial, tetapi regulasi harus kita adjust Pak dengan kondisi ke depan untuk bisa membuat kita tetap competitiveness dan kita tetap bisa terus maju. Pak Asko, ini menarik sekali. Jadi generasi milenial ini kan punya karakter yang kuat terhadap information and technology, Pak ya. Tetapi pada saat yang sama tantangan ke depan kan juga makin beragam. Dan satu pesan Pak Asko cukup menarik bahwa pengalaman dari generasi sebelumnya atau disebut sebagai kolonial itu juga banyak yang bagus ya Pak ya. Sehingga itu bisa juga dijadikan satu sebagai suatu program kerja yang komprehensif, dijalankan oleh milenial, dilengkapi oleh IT, tetapi juga menggunakan pengalaman dan nilai baik masa-masa sebelumnya, itu akan mampu menghadapi tantangan kita di masa yang akan datang ya Pak Asko ya. Setuju Pak. Apalagi misalnya khususnya Indonesia budaya Pak. Betul. Oh ya budaya. Betul. Kita keunikan budaya kita yang santun kepada orang tua, ya kan, Pak. Hormat sama orang tua. Betul. Punya kekhususan untuk masing-masing wilayah, keunikan Pak. Iya betul. Itu harus kita pertahankan. Betul. Saya kira kan Pak ya. Dikombin dengan tadi teknologi dan milenial. Iya. Karena kalau kita sudah masuk ke area budaya gitu ya Pak ya. Budaya kita ini luar biasa. Mungkin generasi muda belum terlalu merasakan, tapi saya kira kalau semakin kita punya pengalaman, kita baru bisa membandingkan budaya kita betapa kayanya dibandingkan dengan budaya-budaya yang lain. Pak Asko, terima kasih sekali. Ini saya yakin bahwa generasi muda banyak ini menyerap pengalaman,
menyerap berbagai semangat kerja keras, keikhlasan Pak Asko dari zaman muda, dan kemudian banyak sekali kunci sukses yang nanti bisa menjadikan inspirasi kaum muda. Insya Allah, Pak. Terima kasih Pak Asko, waktunya bermanfaat. Dan tentunya untuk saya harus terus improve dan evaluasi, Pak. Betul. Itu dan menjadi pedoman kita. Iya. Saya yakin generasi muda akan eager sekali, Pak. Terutama generasi milenial Bea Cukai ini, Pak. Pasti akan sangat tertarik sekali dengan leadership Pak Asko. Pak Asko, mari kita tutup dengan mengangkat gelas ini, Pak. Salam. Ya, Pak. Terima kasih. Sobat The Maestro, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita baru saja melakukan diskusi dengan Pak Asko Lani, Dirjen Bea dan Cukai yang luar biasa. Kita bisa menyerap, terutama generasi muda, bisa menyerap pengalaman Pak Asko melakukan perjuangan dari waktu kuliah, bagaimana Pak Asko juga terlibat di dalam urusan keluarga, melit keluarga, masuk di Kementerian Keuangan dengan tantangan yang tidak mudah, bergelut di bidang penganggaran dengan pengalaman yang segudang, bukan saja mengelola koordinasi dan sinergi di internal eksekutif, tetapi Pak Asko juga banyak sekali memiliki pengalaman berkoordinasi, bersinergi, dan melakukan pembahasan dengan legislatif. Saya yakin banyak hal yang bisa kita serap, terutama pesan-pesan terakhir dari Pak Asko yang kemudian mendapat amanah untuk bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sobat The Maestro, sampai jumpa di program selanjutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info. Terima kasih.